Baik, hadis berikutnya wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan. Kata Ali, aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Madhi, bukan mani, madhi. Amartu Miqdada ayyas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku meminta tolong kepada Miqdad untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasala, maka Miqdad bertanya untuk Ali. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fihi al-wudu'u, maka dia wajib wudu. Muttafaqun alaihi wa lafdzu lil Bukhari. Ini menceritakan Ali bin Abi Thalib yang memang sering keluar madhi. Kan yang keluar dari zakar itu madhi, mani, wadhi gitu kan, dan air seni. 3 yang membatalkan wudu dan sifatnya najis, 1 yang tidak membatalkan wudu tapi wajib mandi besar dan tidak najis. Yang 1 itu adalah mani. Yang 3 ini wadhi, madhi, dan air seni tentu membatalkan wudu dan itu najis sifatnya. Dan madhi ini yang dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mewajibkan untuk dia berwudu kembali. Artinya membatalkan wudu kalau keluar madhi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, jika kita keluar madhi, wajib kemaluan kita dicuci. Dan sesuatu yang terkena madhi itu ya ikut najis. Misalkan celana dalam atau celana sarung yang terkena madhi najis, wajib dicuci juga sama. Jadi artinya ketika kita keluar madhi, ganti sarung kita, cuci kemaluan kita, wudu, kemudian disitulah kita suci kembali. Itu masalah madhi. Baik, hadis berikutnya cepat selesai kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dan nisaihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mencium sebahagian istri-istri beliau. Tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawaddo. Kemudian beliau sholat dan tidak wudu kembali, tidak wudu lagi gitu setelah mencium istrinya. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari ini mendhaifkan hadis ini. Baik. Ini mengenai mencium istri kita, istri ya yang dicium Pak, istri kita yang dicium, kemudian kita dihukumi tidak batal wudu. Tapi hadis ini menurut Imam Bukhari, termasuk menurut madhab Syafi'i, hadis ini adalah lemah. Tapi Imam Ahmad bahkan mengambil hadis ini adalah hadis sahih. Jadi beda nanti pandangan hadis mereka, pandangan mereka terhadap suatu hadis beda, sehingga hukum yang dikeluarkan pun beda. Kemarin kita sudah bahas bahwa mencium istri berarti kita bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan, gitu kan? Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Masih ingat ya kemarin ya Pak ya? Menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Saya ulangi, mohon izin, kalau menurut Imam Abu Hanifah, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, baik ada syahwat ataupun tidak, itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Imam Abu Hanifah. Dasarnya hadis ini. Kemudian menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu, kecuali kalau dia bersahwat. Karena yang dimungkinkan itu adalah keluar madhinya. Madhinya itu yang membatalkan wudu, bukan menciumnya atau bersentuhannya.
Nah, menurut Imam Syafi'i, baik ada syahwat ataupun tidak, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan batal wudunya gitu. Menurut Imam Syafi'i. Nah, satu lagi nanti kita diskusi setelah selesai satu hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila salah seorang kalian menemukan sesuatu dalam perut kalian, artinya mules. Kita mules nih. Fa ashkala alaihi, kemudian dia merasa ragu-ragu. Akhraja minhu syai'un amla, saya mengeluarkan angin atau enggak nih gitu. Lagi sholat mules gitu. Kan itu setan suka bisikin kita gitu kan, kentut lo gitu. Fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim. Jadi dia itu jangan memutuskan dia batal atau tidak sebelum dia memastikan bahwa ada bau atau ada suara. Tut misalkan gitu. Ah, udah batal wudunya. Oh, bau nih gitu. Nah, itu udah batal wudunya. Kalau tidak ada bau, tidak ada suara, teruskan sholatnya. Gak usah wudu lagi maksudnya gitu. Gak usah membatalkan sholat. Jadi bapak-bapak, dalam pengajian kita ini khusus dalam masalah fikih, selalu kita akan kaji atau saya coba perbandingkan antara beberapa mazhab. Maksudnya ini adalah bukan untuk membingungkan, tapi maksudnya yang pertama tujuannya itu supaya kita lebih bijaksana dan bisa bersikap gitu. Misalkan sekarang kita mazhab Imam Syafi'i, tapi kita juga mengetahui hukum-hukum dari mazhab yang lain. Mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Hanafi, mazhab Maliki, harus tahu kita. Supaya kita makin luas keilmuan kita makin bijaksana dalam bersikap kan kita.